ditanyakan silakan Bapak Ibu. Yang langsung dulu ya. Dari Pak Haikal, siapa nih Pak HKL? Silakan. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Sedikit aja Ustaz, kan kalau kita lihat tadi ya bahwa intinya itu ada di Baitul Mal. Dan kita sudah berkali-kali nih nyoba Baitul Mal ini di Indonesia. Dan masih selalu, mungkin bukan gagal, tapi susah berkembangnya. Sebenarnya di mana persoalan Baitul Mal ini sehingga tetap menjadi sangat mikro ya, jadinya ya, berfungsi di mikroekonomi. Kita pernah coba dulu membangun Baitul Mal di masjid-masjid. Tapi susah juga untuk menggerakkan perekonomian. Benar-benar hanya menyentuh lapisan yang paling bawah. Sementara kalau kita lihat tadi Baitul Mal ini bisa dalam tanda petik bahkan bisa mungkin membiayai usaha-usaha yang sangat besar seharusnya gitu ya. Mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih. Iya. Langsung ya. Baik, terima kasih. Kenapa Baitul Mal yang dikembangkan itu gagal? Karena tidak sesuai dengan Islam, tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi nggak ada yang namanya Baitul Mal swasta, itu nggak ada dalam Islam. Yang disebut Baitul Mal itu harus negeri. Jadi Baitul Mal itu memang lembaga negara, institusi negara. Saya bayangkan Baitul Mal itu ya institusi kayak BI gitu loh, kayak bank sentral, tapi fungsinya seperti fungsi APBN. Nanti itu semester 3 lebih jelasnya. Yeah. Kalau dipadankan dengan APBN, itu sama dari segi tugasnya. Jadi Baitul Mal itu persis tugasnya itu seperti fungsi APBN. Tapi bedanya apa? APBN nggak ada institusinya di bawah Menteri Keuangan. Yeah. Kalau Baitul Mal yang dicontohkan Rasul dan para khulafaur rasyidin dan pada kekhilafan berikutnya itu adalah sama seperti APBN. Jadi Baitul Mal itu adalah lembaga negara yang fungsinya menerima sumber-sumber penerimaan negara dan mengeluarkan. Jadi ada fungsi penerimaan dan perbelanjaan. Tapi bedanya dia lembaga kayak BI gitu, kayak BI, lembaga. Jadi ada kantornya, ada pegawai-pegawainya gitu. Karena di dalam praktek zaman Rasul itu sampai ada gudangnya yang besar, karena Baitul Mal tidak hanya menerima uang, tapi dalam bentuk natura. Jadi pembayaran seperti pembayaran jizyah ya, itu bisa dengan sapi atau kerbau, termasuk zakat-zakat peternakan pertanian itu kan bisa diberikan dalam bentuk natura. Jadi Baitul Mal zaman dulu itu ya gudangnya besar itu. Jadi bentuknya institusi, bukan seperti APBN. Tetapi dia menjalankan fungsi APBN negara. Nah, itu Baitul Mal yang benar, bukan Baitul Mal wa tamwil gitu. Jadi Islam, dalam ekonomi Islam yang asli tidak ada yang namanya Baitul Mal swasta, itu enggak ada. Jadi negeri. Karena kalau swasta itu mesti bersifat komersial. Jadi yang membuat gagal itu apa? Ya swasta itu kan mengelola kan harus komersial. Kalau negara kan enggak. Negara itu Baitul Malnya tidak komersial. Ya kayak APBN itu. Jadi dia menerima masukan kemudian didistribusikan. Nah, yang menarik dari APBN Islam itu apa? Tidak ada pajak kan tadi, tidak ada pajak. Pajak itu hanya boleh dalam kondisi darurat. Ya, betul. Tidak ada pajak sama sekali, tapi bisa menyejahterakan seluruh rakyat. Syaratnya cuma satu, harus dihandle oleh negara. Makanya ini disebut ekonomi Islam yang sistemik, bukan yang parsial. Itu nanti lebih jelas di semester 2, itu lebih jelas bedanya sistemik dan parsial. Gitu ya, Allah. Boleh sedikit lagi Ustaz? Ya, silakan. Ya, baik. Ya, kalau kita balik, sebentar ya sedikit lagi. Kalau lihat konsep itu kan artinya bahwa pemerintahan ini harusnya dijalankan secara Islam. Tapi dalam kenyataan sekarang kan ini kan susah sekali Ustadz ya. Di Pilpres kemarin ada calon presiden yang dibela Ustadz aja, ulama aja gagal kan gitu ya. Kita
baru ngomong tentang khilafah aja, wah radikal gitu ya. Iya. Apalagi mau kita bilang pemerintahan Islam itu kan, jadi kayak jauh sekali nih masih kita nih. Nah, di dalam waktu dekat ini kira-kira apa yang bisa kita lakukan Ustadz untuk mendekatin kita ya? Karena kita belum bisa kuasain Baitul Mal di pemerintahan gitu ya. Terima kasih Ustadz. Iya. Kalau kita membahas takdir ya, membahas kodok kodar, itu memang harus jelas kita hidup ini dalam dua lingkaran ya. Lingkaran yang menguasai manusia dan lingkaran yang dikuasai manusia. Nah, kita ini hidup di bawah lingkaran yang dikuasai. Jadi yang harus kita pikirkan, yang harus kita upayakan itu dalam lingkaran yang dikuasai. Mengupayakan. Tapi hasil itu tetap terserah Allah. Kita nggak tahu hasilnya. Oleh karena itu yang harus kita pastikan kita sudah berusaha apa belum. Yang kedua, usahanya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul atau tidak. Yang dilupakan umat Islam sekarang ini dalam rangka merubah kondisi negara ini, kita sukanya mengikuti permainannya, aturan main yang tidak berasal dari Islam. Katanya kita mau memperjuangkan Islam, tapi dengan cara-cara yang tidak Islam. Itu kan tidak boleh juga. Karena kaidah fikihnya al-ghoyah la tubarirul wasilah. Tujuan itu tidak menghalalkan cara gitu loh. Cara-cara demokrasi itu sebenarnya tidak sesuai dengan Islam. Nggak sesuai dengan Islam. Oleh karena itu kalau umat Islam masih terjebak dengan demokrasi terus, ya sampai kiamat nggak bisa dan Allah nggak ridho. Yang sekarang yang harus kita pikirkan itu yang pertama, istilahnya itu harus kita pisah antara kita masih membahas wilayah fikroh, teori-teori seperti sekarang ini kan wilayahnya fikroh. Kemudian yang kedua torikoh. Torikoh itu metode mewujudkan fikroh itu. Dan kita jangan mencampur adukan antara fikroh dengan torikoh dalam satu pembahasan. Misalnya kita lagi membahas fikroh secara ideal ya. Menata ekonomi yang ideal itu apa? Kalau langsung kita campur, wah ini nggak mungkin diterapkan. Itu fikrohnya rusak. Itu membuat fikroh kita harus dicampur-campur dengan fikroh yang tidak dari Islam. Harusnya kan kita selesaikan fikrohnya, yang ideal menurut Islam apa? Nanti kalau ada waktu, ada kesempatan harus dibicarakan secara khusus. Terus torikohnya bagaimana metode mewujudkan itu yang sesuai dengan petunjuk Rasul kan? Sesuai metode Rasul, karena Rasul dulu pernah merubah masyarakat dari titik nol jahiliyah 100% menjadi 100% Islam. Bisa itu. Nah, inilah yang harus kita gali. Yang dilakukan Rasul itu gimana? Tanpa harus masuk ke sistem. Rasul dulu ditawari sistem kan nolak. Pertama tawarannya, kalau kamu mau, silahkan mengambil harta yang kamu sukai. Ambil semuanya, silahkan. Kalau kurang, tambahi wanita yang kamu sukai. Kalau kurang, kamu boleh berkuasa. Kurang apanya coba? Itu Rasul tetap nggak mau. Karena syaratnya apa? Harus meninggalkan Islam. 3 ini ditolak sampai pilihan keempat apa? Boleh 50-50. Kamu berkuasa, separuh pakai Islam, separuh pakai agama nenek moyang. Itu ditolak tetap. Betul, Ustaz. Berarti Rasul punya metode yang khusus. Nah, ini harusnya dipisah ketika membahas fikroh dan membahas torikoh. Nah, kalau minat bahas torikoh ya dibuka diskusi aja khusus torikoh. Terima kasih Ustaz. Ya, Allah.